Kak, kenapa kok baru bisa yang namanya ngomong bahasa Mandarin di usia 28 tahun? Yes, keluarga aku itu adalah salah satu orang yang tidak menyukai kalau kita itu masih ada identitas Cina ya guys ya. I'm sorry kalau kalian lihat muka aku, maybe aku adalah sedikit kuning langsat, kemudian bisa berubah jadi putih, bisa berubah jadi merah kayak gini ya guys ya, habis perawatan seperti ini. And I must say that becoming Chinese mix itu is not really an easy thing selama aku hidup teman-teman ya. Aku kira kayak mixed race itu adalah something yang fun and we know about differentiation, kita bikin aja suatu hal itu yang sangat kreatif. In fact nggak semua orang-orang itu kita paksa seperti itu ya guys ya, meskipun ingin yang namanya menunjukkan jati diri dia. You know, when I was at 8 years old, aku tuh sering banget yang namanya nginipin teman-teman aku tuh yang dibolehin orang tuanya itu untuk yang namanya belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarinnya tuh lucu banget. Mereka tuh kayak diajarin yang namanya ni hao ma, wo hen hao, nina, kayak gitu-gitu ya guys ya. Jadi kayak cute banget bahasa Mandarinnya, dan aku masih ingat gurunya tuh masih tua, sudah tua. Dan dia itu pakai gambar-gambar kayak gitu, misalnya bahasa Mandarinnya gajah itu apa, bahasa Mandarinnya kue itu apa, seperti itu ya guys ya, pakai kartu-kartu seperti itu. Dan aku pernah yang namanya minta mamaku untuk yang namanya, ma aku pengen bahasa Mandarin dong di sini mumpung ada guru atau apa. Nah mamaku tuh kayak nggak tertarik seperti itu, kayak bahasa Inggris aja loh biar bikin orang pinter atau apa seperti itu ya guys ya. Second one is like aku suka banget sama yang namanya hal-hal berbau Chinese, kayak kepedean anak-anak childhood aku itu kayak Kevin and Karin. Dia tuh kan yang namanya kayak bikin video klip rohani. Aku bukan Kristen ya teman-teman ya, tapi mereka itu kayak lucu banget kayak gitu guys ya. Terus Boboho, ada yang namanya Li Xiaolong gitu ya. Boboho itu Koko Stephen Hao namanya itu. Jujur teman-teman ya, aku tuh kayak ketemu berbagai macam guru dan gak jadi-jadi guru bahasa Mandarin di Indonesia. Beneran. Dan di tahun corona, tahun 2020, ketika aku yang namanya pengen apply kerja keluar dari perusahaan keluarga aku, ada satu orang Lause tuh yang mungkin dia tuh setahun di atas aku ya, namanya itu Ayu Lause. Dia galak teman-teman, untuk yang namanya istilahnya galak, tapi dia itu benar-benar sangat mendengarkan sekali apa komplain aku selama belajar bahasa Mandarin. Bahkan dia itu benar-benar guru yang sangat profesional. Dia berani loh yang namanya kayak ngajar HSK 5. HSK 5 kalau aku boleh sarankan, mending lo ke Cina aja deh. Mending kamu yang namanya langsung ketemu native speaker, dan kamu yang namanya kayak bisa tahu ini orang tuh mau ngomong apa sih, ketimbang sama orang Indonesia langsung ya guys ya. Loh kak, bukannya orang Cindo itu lebih gampang ngomong bahasa Mandarin ya, karena kita tuh kayak klaimnya tuh adalah kayak lebih cepet karena kita masih keturunan atau seperti itu ya guys ya. Kalau di lapangan enggak teman-teman, enggak semua orang-orang Cindo itu kayak gansing cu atau tertarik dengan bahasa Mandarin. Bahkan aku pernah lihat sendiri temanku tuh yang benar-benar non Chinese, yang Jawa banget, yang benar-benar cewek gitu tuh, dia baca puisi pakai yang namanya intonasi sampai 6 yang Kantonis itu, dia tuh pinter gitu loh. Berarti apa? Berarti ini adalah dedikasi orang-orang ketika kamu tuh yang namanya pengen belajar sesuatu ya guys ya. Terus gini ya, ketika yang namanya kayak Chinese itu terlalu yang namanya sebagai hal yang sangat ofensif dan hal yang termasuk bullying seperti itu, aku salah satu orang yang nggak setuju bahwa banyak banget orang Indonesia saat ini, terutama di Pulau Jawa atau pulau manapun tuh, yang denial kalau kita tuh yang namanya keturunan China ya guys ya. Di tahun-tahun aku SMP, SD itu lucu banget, banyak banget orang-orang itu kalau orang Chinese namanya itu Sakura siapa, kemudian Yukiko, kemudian Yumi, Beautiful Lilin, Meihua gitu. Jadi kalau orang Cina beneran itu, kalau kamu tuh kayak nempelin kayak gitu, lo tuh akan yang namanya di-ban teman-teman, karena kamu tuh kalau yang namanya kayak ngomongin Sakura itu kan kalau bahasa Mandarin itu adalah Tianhua gitu nggak sih. Kamu bilang Sakura, itu kamu tuh akan yang namanya kayak ditanyain sama polisi. Nah, maksud kamu itu apa? Kok bilang Sakura? Atau yang namanya dibully sama netizen ya teman-teman ya. Wah, nggak menghargai yang namanya sejarah nih. Dulu Kaisar Jepang itu ke Cina ya, bawanya tuh ya Sakura. Sakura itu ya dari Cina, peach blossom kayak gitu ya guys ya. Di samping itu teman-teman, aku harus bilang ya teman-teman, gaji guru bahasa Mandarin seharusnya kan hierarki tertinggi orang-orang yang bahasa Mandarin itu kan bukan orang-orang bisnis, bukan orang-orang yang apa tuh namanya artis gitu ya teman-teman, atau orang-orang yang metro scene wenting or something gitu ya. Bagaimanapun adalah guru Lause. Lause itu adalah orang yang paling ditinggikan dalam yang namanya ngomong bahasa Mandarin ya teman-teman ya.
Dan kamu harus tahu gajinya berapa di Pasuruan ini, yang cuma 50 km dari Surabaya, cuma 5.800.000 guys, sumpah. Jadi itu bener-bener pelecehan sih menurut aku ya guys ya. I mean come on lah, kita bisa yang namanya kayak cultivate 15 juta, 20 juta, 30 juta lah gitu loh guys ya. Ini 5.800.000 itu loh. Terus kamu tuh yang namanya iya kak buat yang namanya pabrik besar, kemudian juga banyak kok orang wisatawan ke Bromo, orang Cina-Cina gitu, kita nggak bisa bahasa Mandarin atau apa kayak gitu. Ya salah kamu sendiri, kenapa kamu yang namanya nggak mau yang ini ya memfasilitasi orang-orang untuk yang namanya belajar bahasa Mandarin. And you know, belajar bahasa Mandarin itu intens, teman-teman, nggak bisa main-main, nggak bisa males. Kamu kalau misalnya ketemu lausnya seminggu 2 kali, ya seumur 1 minggu full itu kamu harus review apa yang si lause itu benar-benar omongin sampai kamu benar-benar kayak paham satu konteks kawan ya, atau satu konteks bab gitu ya guys ya. Terus kak, kamu dulu tuh waktu ngerayain Chinese New Year or something like that kayak gitu, kakak ini nggak sih termasuk orang itu yang sangat ngerayain? Nah gini ceritanya teman-teman ya, keluarga aku itu kagak langsung yang namanya menghormati itu, tapi tidak dalam yang namanya secara kental budaya seperti itu. Mereka itu kayak papa aku almarhum gitu ya, kita kalau Chinese New Year pasti yang namanya restoran paling bagus di kota Malang atau Surabaya kayak gitu, makan ikan, makan sayu, makan mense gitu ya teman-teman ya, kue ranjang juga itu kita makan bareng-bareng. Aku bilang tuh nggak apa-apa, ini loh cuman makanan itu, kita makan aja nggak apa-apa. Jeruk-jeruk kecil yang Mandarin seperti itu, kita tuh nggak pernah yang namanya kelewatan yang namanya makan besar pas Mandarin ya guys ya, pas Imlek guys, sorry ngomongin Mandarin anjir. And I must say yes, kita mundur banget yang namanya kayak mengetahui kemajuan dan pro orang Cina tuh di bidang apa itu, kita bahkan nggak aware loh teman-teman ya. Kita nggak aware bahwa selama ini yang masuk keterima di kampus-kampus ternama itu adalah orang-orang Chinese, kita nggak aware itu. Kedua adalah kita nggak aware bahwa Gaokao itu serem, maksudnya itu adalah secara SDM, kita ngerasa Cina tuh memalukan, Cina itu kayak yang namanya kayak membuat kita tuh nggak maju-maju, dibenci orang. Di sana di negara mereka sendiri, mereka tuh sibuk yang namanya kayak gue harus kaya, punya uang 2 miliar dolar dalam waktu berapa tahun. Kita nggak pernah mikir kayak gitu teman-teman ya. Kita yang mikir itu adalah intrik, kemudian have fun, sampai kita tuh kayak nggak tahu harus ngapain. I'm so sorry, beberapa orang susu AI yang menggunakan sosial media secara tidak bijak itu ya, yang mereka post itu hanyalah hal-hal sampah yang bisa dilupakan atau seperti itu ya guys ya. Dan tidak mengencourage untuk orang-orangnya atau anak-anaknya itu waspada terhadap persaingan orang-orang Asian. And westernization is actually suck. Westernization is about like don't what Chinese thing, it's about all thing, it's about not so democratic country, not so freedom for expressing something country. In fact di sana aku melihat teman-temanku kok kaya-kaya ya. Teman-temanku tuh kok bisa yang namanya beli Hermes di usia 27-28 tahun gitu ya. Gue belum pernah yang namanya punya Hermes, tapi mudah-mudahan aku bisa beli Hermes tahun ini, mudah-mudahan, atau yang paling murah apa gitu ya, Pauline atau Chanel gitu ya guys ya, Chanel. Justru si China itu, si orang-orang Cina asli itu ngelihat kita tuh terbelakang sekali. Pasti mereka tuh melihat yang namanya ranking sekolah atau negara kita berdasarkan apa, IQ kita tuh berapa. I'm so shocked ketika yang terpintar tuh adalah Singapura pertama, kedua langsung Vietnam. Anjir gitu loh, kayak kok gitu sih gitu loh. Kemudian kita kalah sama Thailand versi orang-orang Cina gitu ya guys ya. Kayak gue nggak bisa terima itu. Gue nggak bisa yang namanya kita lebih miskin, lebih bodoh, lebih nggak good looking juga ketimbang orang-orang Asia Tenggara lainnya. 20 tahun kemudian ketika aku bermimpi yang namanya aku pengen belajar bahasa Mandarin deh, kayak gitu ya guys ya. Ya kenapa kok kita tuh secara SDM gini-gini doang gitu, kita tuh kayak gak terlalu siap ya, karena salah satu klaim-klaim dimana kalau Western tuh pasti bagus. Kamu bisa lihat teman-teman, orang-orangnya tuh kayak gimana sekarang. AI, siapa yang menjalankan? TikTok, what happened? The celebrity, siapa yang paling kaya? Cina gak sih? Jay Chou, and then kayak Jack Ma, Jackie Chan, Jet Li. Mereka adalah orang-orang investor teman-teman ya. My greatest regret is bukan karena telat belajar bahasa Mandarin atau telat yang namanya mengetahui identiti asli aku, tapi my biggest regret is adalah aku nggak berani yang namanya kayak keluar
misalnya ke Singapura kayak ke Malaysia main-main sama teman-teman Chinese, or ke Medan gitu ya guys ya, atau ke Bangka Belitung. It's okay for me, daripada gue tuh yang namanya kayak cari guru tapi salah melulu, tempatnya juga gak mendukung, juga buat apa gitu ya guys ya.